memang secara mendetil sedikit masalah masalah kegiatan ini. Kegiatan itu. Ya. Jadi kan supaya kami dalam menulis ini kan terarah. Kegiatan yang sedang dilakukan. Ya. Nah, pertama tujuan utama kita menggerakkan potensi-potensi yang ada ini menjadi sebuah kenyataan. Artinya dia memberi solusi. Karena manusia apabila sudah terajar dan terdakwahkan, dia menjadi solusi bagi yang lain. Maka dalam hal ini pergerakannya ya yang sedang kita bangun sebenarnya rumah. Ya, rumah. Tetapi sebenarnya bukan rumah gitu. Kepedulian antar sesama. Karena persoalannya masyarakat kita bukan persoalan cuma rumah. Tetapi ada persoalan-persoalan aspek lain. Cuman yang kita lakukan ini dalam sebatas arus yang terbangun sekarang itu yang masih bisa kita lakukan. Semakin terbangun partisipasi, kebersamaan dan kesepakatan semakin harusnya semakin besar. Jadi banyak hal lain yang bisa dilakukan. Ini balik sedikit. Kami mendengar memang ada menonton kan di itu ada sepertinya di Aceh ada satu gerakan revolusi, ada hubungan dengan gerakan kita, ada hubungan revolusi rakyat pernah di Oh, Revolusi mental, Walid. iya. Revolusi mental. ya. Sebenarnya mental itu nggak bisa direvolusi karena itu pembentukan kepribadian. Dia butuh tahapan dan waktu. Pembentukan perilaku sosial, pembentukan. Maksudnya begini Pak, untuk Aceh ke depan memang ada rencana ini kan perubahan kerjasama Islam. Ini bagaimana? Kalau untuk Aceh bukan lagi rencana sebenarnya. Ya. Kita sudah deklarasikan Aceh sebagai negeri bersyariah dengan regulasinya syariah. Itu sudah regulasinya syariah, bukan rencana lagi. Persoalan implementasinya. Ini kan sesuai judul, ini tema kan, tema resolusi sosial Islam itu. Yang bagaimana resolusi sosial? Aplikasi sudah ada, resolusi sosial. Sosial itu, penanganan sosial itu banyak aspek. Di antaranya. Sosial itu adalah dalam bentuk interaksi manusia antar sesama. Ya, dalam bentuk dia punya etika. Etika interaksi sosial dalam Islam itu luas, luas sekali. Mulai dari interaksi dalam rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa. Norma-norma ini jangankan untuk dilakukan, tersampaikan saja belum, terpahami saja belum. Maka dalam hal ini kita membangun pemahaman. Kemudian dia terjadi sebuah kesepakatan. Maka dalam hal itu contohnya begini. Dalam berkomunikasi saja. Kita melihat sebuah fenomena di media sosial. Bagaimana rusaknya komunikasi antar sesama. Kalau dilihat dari kacamata Islam, mereka tidak punya etika dalam berkomunikasi. Kenapa? Mungkin mereka tidak diajarkan, tidak didakwakan, sehingga rusak dalam berkomunikasi. Ya kan? Ya. Lanjut. Artinya itu sebuah fenomena sosial yang sudah. Kemudian sekarang terjadi kerusakan dalam rumah tangga. Itu sebenarnya bagian dari kekerasan sosial.
angka perceraian, angka cerai menikah. Kalau orang tahu Islam, dia tahu akan persoalannya di mana. Itu persoalan mental, persoalan mindset. Maka itu kita harus lakukan pergerakan. Sebuah pergerakan. Kita lakukan semampu kita. Dan kita tidak ada kaitan dengan revolusi. Kita cuma hanya melakukan kebaikan apa yang bisa. Kira ada hubungannya. Ada. Hubungannya kita dengan Islam. Belum dengan bisa agama kita kita. jawab itu. Apa hubungannya dengan Islam kita? Ya. Penting kita Kita kuatkan syariat Islamnya. Islamnya kita ayo beragama dalam kehidupan, beretika dalam kehidupan.